Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil muslim ridaillahi ta'ala syafaat rasulullah wa qasida Mustafa Rasulullah sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'iin wa tilqam samasyadatin wa na'imatin sampai bersih masuk wa la baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in semua jami'an minal anbiya mursalin wa syuhada وصوصوت نودي السماء قد أجل قد تصرف وشيء أنت وصل بهذا الكتاب اسمه سجل ابن أبي الصفر سجل أبي نماتنا مجدد بما سنقل بها في بري وبري ولا تجل قبور الكفر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tabi'uhum bi ihsan amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Sayyidul Bait, Bapak Tarno dan keluarga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Nasihat, yang saya hormati Bapak RT, yang saya hormati para sesepuh dan segenap hadirin yang mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua senantiasa disayangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah malam ini masuk di tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ya. Masuknya tadi maghrib. Ya, kalau Hijriah pergantian harinya bukan tengah malam tapi maghrib. Asar habis maghrib, nah maghrib itu udah masuk tanggal 1. Makanya kalau selesai puasa lebaran ya kan, maghrib udah takbiran, itu udah masuk tanggal 1 Syawal. Nah ini juga sama, walaupun belum sidang isbat udah, saya nggak nyimak, udah sidang udah. Wah, so saya nggak diajak sih. Kawan, Pak, undangannya nggak dikasih ke saya. Wah, ada sabotase ini mah. Jadi positif besok ya Pak ya? Dari sidangnya? Nah, enggak, ininya masuk tanggal 1-nya besok. Enggak, beda Muhammadiyah sama Muhammad saya beda. Alhamdulillah. Padahal yang sama biar puasa sama lebaran sama ya. Lahada sama. Coba di lahadanya beda, bisa khutbah 2 kali. Bercanda. Iya. Nah, alhamdulillah. Pokoknya judulnya insyaallah mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, berkah. Besok kita bahkan dari saat ini sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ini Pak, ngaji ini malam ini beda sama ngaji di waktu-waktu yang lain. Itu tadi itu saya baca hadisnya. Ma min ayamin al amalu shalih fiha hablillah min hadil ayyam. Tidak ada dari sekian hari dalam setahun amal itu kebaikan, ketaatan, amal soleh yang paling Allah cinta selain hari ini. Hari mana?
10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari tanggal 1. Jadi tanggal 1 sampai 10 itu istimewa. Bagaimana cara mengisinya? Di bulan ini ranking pertama ibadah haji, adanya kurban, adanya puasa, adanya ya umum. Artinya adanya itu maksudnya menurun. Kewajiban yang paling utama di bulan Dzulhijjah apa? Ibadah haji. Kan terbatas. Kan biayanya mahal. Orang tertentu yang sanggup. Itulah kalau nggak sanggup, nggak mampu, ya nggak usah. Berarti adiknya apa? Ibadah kurban. Sama itu, ya. Ada yang sanggup, ada yang mampu, ada yang enggak. Kurban tuh, ya. Haji enggak, belum. Kurban juga enggak, belum ada apanya nih. Umpama, nah, puasa tuh, tuh boleh mulai besok tuh puasa, ya. Pahalanya Pak, ngeri dah, saking banyaknya puasa. Gimana haji enggak, kurban enggak, puasa enggak? Banyak masih, ya. Hadir di majelis taklim, tuh, sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, sodako, sholawat, istighfar, banyak jalan menuju surga. Pokoknya ini kan jadwal ibadah di bulan ini kan banyak. Yang penting kita jangan berpangku tangan, jangan semuanya enggak. Haji enggak, kurban enggak, puasa enggak, ngaji enggak, berjamaah enggak, sodako enggak, istighfar enggak, sholawat enggak, zikir enggak. Itu mah jangan. Nauzubillah. Artinya di bulan yang mulia ini, di waktu yang istimewa ini, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang kita sanggup, mari kita kerjakan. Semata-mata untuk bekal, untuk kebaikan diri kita, ya. Karena nanti suatu saat ketika napas tak sudah terhenti, tak bernapas lagi kita. Nih dunia dengan segala gemerlapnya, harta benda yang berlimpah, jabatan yang tinggi, nggak ada pengaruhnya. Hanya bekal amal soleh, hanya ketakwaan, hanya ketaatan, hanya ibadah yang dapat menyelamatkan. Itu. Harta banyak, nggak dipakai ibadah, rugi. Ya. Badan kuat, nggak dipakai sholat, buat apa? Itu cuma dipakai badminton doang. Nyemesnya sih kenceng itu, tapi nggak sholat, lah percuma. Lebih baik kita nyemes pelan-pelan tapi sholat gitu. Jadi begitu. Mudah-mudahan Allah kasih kita keberkahan milik rezeki, ya. Karena bulan ini ibadahnya yang istimewa itu dikaitkan dengan harta. Haji dengan harta, kurban dengan harta, sodako dengan harta, gitu. Oh ya, mumpung ingat sekalian di awal sebelum baca kitab, yang mau kurban masuk tanggal 1 sampai kurban jangan motong-motong. Jangan motong-motong anggaran bukan. Jangan motong-motong yang ada dalam tubuh, ya. Rambut biarin, ya. Kumis biarin, kuku biarin, jenggot biarin aja, ya. Biar ikut menyaksikan, ya, pelaksanaan ibadah kurban, dan itu menjadi kifarat dosa dengan segala organ yang ada dalam tubuh kita, biar kebagian ampunan Allah gitu. Yang kebuang, saya nggak ikut gitu, ya. Emang ngaruh Pak? Lah ngaruh. Nanti Pak organ tubuh kita nanti di akhirat itu Allah kembalikan. Maaf, bahkan yang nggak sempurna pun nanti kembalinya sempurna. Kecuali yang culas.
Yang suka motong-motongin orang tadi dipotongin sama Allah. Yang suka tingkah lakunya kayak tikus nanti bangunnya jadi tikus. Yang tingkah lakunya kayak monyet bangunnya jadi monyet. Itu sesuai perbuatannya. Ya, al jaza jinsul amal. Begitu kata Nabi. Balasan itu disesuaikan dengan perbuatan. Makanya kita mah bersyukur oleh Allah dikasih nikmat iman Islam, berjuang, berjalan di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Kepeleset dikit buru-buru balik lagi gitu. Jangan kepeleset, enak nih kepeleset nih, terus ke sono, jangan terkecebur ke jurang. Ya, kepeleset dikit, mumpung belum jauh balik lagi. Kepeleset lagi, balik lagi. Contohnya sepertilah dalam sholat. Di sholat tusuk, meleng, jangan diumbar, terus diikutin sampai ke Ciamis, tuh ngayal gitu kan. Oh iya naik Prima Jasa, oh balapan sama Budiman, oh terus macet di Cilunyi, terus itu sampai ke Ciamis, sampai ke Turalak, itu sampai Kempes Ban, oh itu sampai Salam. Mending kalau berjamaah ngikutin imam, kalau sholat sendiri meleng begitu, lupa rakaat Pak. Jadi gua rakaat berapa ya? Itu bisa jadi i'tidal baca Fatihah Pak. Iya, kalau meleng. Jadi kalau kita meleng balik lagi, meleng balik lagi. Sama dalam hidup juga. Kalau kepeleset ke jalan yang salah, balik lagi istighfar, astagfirullahaladzim. Allah mah nggak bakal bosan nerima tobat kita. Allah tahu kok kita tempatnya salah. Gitu. Masa Allah bosan nerima tobat kita? Paling juga kita yang bosan untuk bertobat. Iya Pak ya? Emang sehari kita istighfar berapa kali? Ya nggak tahu, orang kagak. Itu ikut istighfar setika duduk sama imam habis sholat. Ya, kalau sholatnya nggak berjamaah mah, assalamualaikum warahmatullahi bil HP. Udah, gitu. Istighfarnya jarang. Ya, kalau Rasul mah udah maksum nggak ada dosa, istighfarnya banyak. Nah, kalau ngaji mah kan ingat, oh iya nanti habis sholat istighfar, ya kan? Itu. Orang nanya, lah kok habis sholat bukannya habis berbuat baik kok istighfar? Kamu habis gombal kepada Allah. Kok habis gombal? Iya. Waktu sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya serahkan untuk siapa? Untuk Allah. Di sholat, habis sholat mah, wah nggak untuk Allah, ternyata untuk sesuatu. Nah berarti habis sholat itu perlu istighfar, karena banyak dari pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi Allah memaafkan. Gitu. Kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Ini saya asli baca kitab, ya. Saya asli baca kitab. Isi kitab begitu begini udah terima aja, ya. Iya, tidak ada unsur apapun ke si A ke si B, nggak ada. Ini membaca kitab. Dan kalau nanti dalam pembacaan ini ada yang kurang pas, kalau itu memang isi kitab ini bukan bikinan kata-kata saya, udah jangan dipanjangin kemana-mana ya. Itu tenang, ini juga direkam kok. Enggak, artinya saya nggak ngaco, enggak, hanya baca kitab ini ya. Soalnya ada agak-agak ini materi ya. Agak gimana maksudnya? Udah dengerin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'batut tasi'atu wa salasuna. Dan bermula cabang iman yang ke-39. Cabang iman yang ke-39 adalah al-ihtirazu anil malil haram. Menjaga diri dari barang haram. Ya Allah. Tuh. Ngeri. Ya. Jangan sampai kita menyentuh barang haram. Kata Nabi, la yadkhulul jannah jasadun ghoda biharamin.
tidak akan masuk surga suatu tubuh yang dia mengkonsumsi makanan dari barang yang haram. Itu Pak ukuran dalam keterangan. Kalau kita makan haram satu suap, itu ibadah 40 hari 40 malam, fardunya sunnahnya ditolak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, bersih, baik, indah. Maka Allah tidak akan menerima kecuali dari yang suci, yang baik, yang bersih, yang indah. Yang haram, yang najis, yang kotor Allah tuh nggak suka. Tiba-tiba kita mempersembahkan kepada Allah dari barang yang kotor, dari barang yang najis, dari barang yang haram. Contoh, orang berangkat haji dari barang haram, orangnya baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, yang artinya aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah. Kata Allah, la labbaik wala sa'dai. Kata Allah, tidak aku terima hajimu, tidak aku sambut ibadahmu, tidak. Zaduka haramun, bekalmu haram. Betul. Ya Allah. Jadi ini kata Nabi di akhir zaman yang sulit itu dua. Satu, barang halal. Dua, kasih sayang di antara saudara. Itu. Jadi di akhir zaman itu sama saudara udah seperti sama orang lain. Nggak boleh itu, sebetulnya buruk itu. Ya, saudara mah ada ikatan darah, nggak ada bekas saudara mah. Itu bekas saudara saya. Ada begitu? Emang ada, itu bekas bapak saya tuh. Oh itu bekas emak saya itu. Walat itu bocah begitu. Ya. Oh itu bekas mamang saya itu. Lah, kok ada bekasnya? Ya nggak ada. Ya. Tes DNA masih akur, persaudaraan tidak bisa dihindar. Maaf, tetangga aja nggak bekas, bahkan tetangga jadi saudara. Masa saudara nggak jadi saudara? Kan sebetul. Makanya Pak, kalau punya uang, itu yang paling utama yang kita beri orang tua, ya, saudara. Kalau anak istri mah itu mah emang wajib nafkah itu mah. Ya ini sedekah di luar kewajiban itu, ya. Dan saudara jauh, terutama yang membutuhkan itu pahalanya sangat besar. Maaf, baru orang lain. Begitu. Jadi ada tahapannya. Tetap fal akrab, al akrab, fal akrab, yang dekat, yang dekat, yang dekat, yang lebih dekat, yang lebih dekat, yang lebih dekat. Gitu. Karena ada orang dekat dia mah kan begitu. Orang dekat gitu. Nah, itu saudara harus diutamakan. Bukan berarti kita mengabaikan orang lain. Kan orang lain juga ada saudaranya. Begitu. Enggak kita urus, kan dia diurus sama siapanya? Sama saudaranya. Baru setelah kita mengurus saudara kita, masih ada dananya, baru diberikan ke orang lain. Nah, yang cakep mah misalnya di sini ada penggalangan dana untuk sosial. Nah, itu mah nggak boleh. Misalnya yang ngurusnya Pak Teddy, ini saya utamakan nih saudara saya. Jangan, itu mah jadi perang itu. Ya, Pak RT protes. Lah, kok Pak Teddy mengutamakan saudaranya? Kan harus mengutamakan saudara saya. Enggak, itu mah umum. Ya, kalau umum mah minta masukan dari semua peserta, anggotanya 20 orang. Ini untuk acara santunan besok siapa? Baru begitu. Ini mah kalau uang pribadi, bukan penggalangan dana umum, ini uang pribadi baru terserah kita gitu. Jadi cabang iman yang ke-39 ini adalah menjaga diri dari barang haram. Mana riba, seperti riba. Ya Allah, riba itu udah seubun-ubun Pak. Udah seubun-ubun. Nama dalam agama itu namanya, istilahnya namanya umumul balwa. Umumul balwa. Umumul balwa itu artinya bencana yang sudah mewabah.
Walaupun ada versi Islam konvensional, perpaduan antara syariat dan negara, ya, tentang masalah bank, kalau mau ngambil waro apa? Ya, bank konvensional ya, kalau mau ngambil waro gitu, ya nggak boleh. Saya juga mengerjakan, artinya saya juga bertransaksi dengan bank tersebut. Kenapa? Ya emang sulit dihindar. Ya, sulit dihindar. Kita punya pekerjaan. Misalnya saya muat barang. Orang muatnya di Surabaya. Orang rekeningnya misalnya BCA. Orang rekeningnya misalnya Mandiri. Kalaupun kita bank ini tetap aja kan musyarakah. Tetap aja ada keterkaitan. Jadi ya emang riba dari perbankan ini emang nggak bisa kita hindari. Jadi gimana ya? Ya banyak istighfar. Gitu. Jadi apalagi Pak, saya dengar tuh guru Majelis Taklim Nurul Muhyiddin Kiai Muhammad Bakhit Pak. Bapak suka lihat pengajiannya? Itu beliau berkata Pak begini. Pak, kata beliau begini. Kalau kita mati, ini kata Kiai Muhammad Bakhit, ya dia mah orang soleh, dia mah kekasih Allah. Kalau omongan saya mah jangan didengar, jangan. Ini mah omongan beliau, saya dengar rekamannya begini. Kalau orang meninggal punya simpenan di bank 1 rupiah, maka matinya enggak husnul khotimah. Bukan pinjaman itu, bukan. Kita makan pinjaman ya kan? Ya Allah. Kalau kita mati punya simpenan di bank, jangan 1 miliar, jangan 1 triliun, 1 rupiah punya simpenan di bank, bukan pinjaman, ingat. Ya Allah, matinya enggak husnul khotimah. Saya, bapak-bapak punya rekening kan? Pasti. Punya pinjaman enggak? Nah, Bahaya nih Pak Ustadz. Bahaya. ya Allah. Jadi Pak, jadi kita sekarang sholat, sekarang kita ngaji, sekarang kita kurban, sekarang kita ada yang haji, itu hanya membuat agar kita tidak kekal di neraka, gitu Pak. Kenapa? Karena kita kotor. Saya lah, kalau bapak-bapak mah insya Allah bersih. Ya. Ya gimana enggak kotor? Ya, transaksi riba. Ya, mata kemana-mana. Ya kan? Mulut kemana-mana. Pak, itu iblis dilaknat oleh Allah gara-gara apa? Ana khairum minhu. Dia begitu. Saya lebih baik daripada Adam. Gitu doang salahnya. Dilaknat sama Allah. Nggak boleh begitu. Kita pernah nggak ngerasa lebih baik dari orang lain? Itu mah kegiatan sehari-hari. Lu siapa? Nih, kalau didantain begitu, cuma nggak begitu aja, tapi dalam rasa. Siapa emang lu? Nah itu, nih RT. Semacam lu sama gue lu. Gitu. Nih gue tentara nih. Umpama gitu kan, tentara mah gagah gitu, polisi juga sama gagah, lu rakyat jelata, lu bukan siapa-siapa, minggir gitu. Itu iblis dilanat gara-gara begitu ya. Ya Allah Pak, kita mah jangankan hanya menganggap diri lebih baik, bahkan maaf, orang dianiaya sama kita ya kan, orang yang tukang pukul kan, orang dikit-dikit diomelin sama dia, orang dikit-dikit tampol sama dia, ada tuh orang begitu tuh, bahaya itu ya. Ya Allah, ngeri ya. Kita
kita mah jangan melanggar. Bukan takut ke orangnya, bukan. Takut kepada yang punya aturan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyakiti sesama, jangan mendolimi sesama, jangan merampas hak sesama, jangan. Karena nanti akan disidang, akan dihisab, dan akan dikembalikan semua yang pernah kita rampas. Apalagi yang dirampasnya triliunan, wah gawat itu. Ya, itu di sini nggak muat itu, uangnya banyak itu. Iya, belajar kemana-mana, itu uang haram itu. Iya. Walaupun kita melanggar, minimal tahu bahwa ini salah, gitu. Karena kalau kita melanggar nggak nyadar salah, di antara hal yang menyebabkan murtad itu adalah menghalalkan barang yang haram. Itu murtad, Pak. Masa haram, halal ini mah murtad itu. Kalau murtad, hapus semua amal baiknya, tersisa dosanya, mati kekal di neraka. Gitu. Jadi bagaimana sikap kita dengan perbuatan dosa kita, dengan kesalahan kita, dengan maksiat kita? Akui. Ya Allah, iya ini salah. Ya Allah, ini dosa. Tapi saya lemah iman ya Allah. Saya nggak kuat ya Allah. Ini saya melanggar ya Allah. Ampunkan saya ya Allah. Itu cara selamat. Itu. Nanti dimaafkan sama Allah kalau begitu. Tapi kalau misalnya hal sepele dia buat, Allah masa begini aja haram. Boleh ayo. Nah itu yang begitu tuh. Wah nanti dicekek sama malaikat, temparin neraka. Udah jerit-jerit dia. Didengar nggak? Kagak. Karena dia waktu di dunia nggak dengar nasihat, nggak dengar ajaran. Orang yang nggak mendengar ajaran agama, nanti di akhirat dibuat nggak bisa dengar. Dia disemplungin tanpa rasa belas kasihan. Nauzubillah. Makanya jangan buta tuli. Jangan buta tuli. Merasa, alah, saya mah penjaga gawang neraka. Ada tuh temennya dia tuh. Jangan, nggak ada. Di hadapan Allah nggak ada yang gagah, nggak ada yang kayak gitu. Orang dalam itu. Orang dalam ngeri. Kalau level-level bank yang syariah itu bagaimana? Kalau yang syariah sesuai itu. Walaupun dia di dalamnya dia bermain-main, itu urusan dia. Kita mah kalau syariah aman gitu. Karena mengikuti syariah. Akadnya, yang membedakan akadnya itu. Di dalamnya mah kadang ya begitu-begitu juga. Kalau dia tipu-tipu ya salah dia, biarin, kita mah udah patuh. Iya. Ya ada banyak labelnya madu pada racun gitu. Ya, itu memang penipu. Kariba seperti riba, wanawi dan selainnya. Banyak yang haram. Transaksi Pak, beli nih makan Pak. Dimakan aja belum bayar. Nggak ikrar ngutang. Itu riba Pak. Kita emang kalau makan ada ikrar, saya ngutang dulu ya, begitu. Kan enggak, makan aja. Lah itu hukumnya apa? Kan belum ada. Ngutang bukan, cash bukan. Kalau udah dibayar dulu, udah dimakan, oh itu halal. Lah ini udah dimakan, dibayar belakangan. Coba kalau begitu anak orang itu. Dimakan dulu baru akad, apa nggak dosa? Cakep itu, malah dipakai sama orang Amerika itu begitu. Ya. Makanya yang bener-bener halal itu Pak, makanan yang kita makan itu dibayar dulu. Tapi saya kadang nggak begitu. Kalau lagi ingat dibayar dulu. Kalau nggak ingat mah dia juga nggak membuat transaksi seperti itu. Pas mau kita bayar nanti aja katanya. Iya. Padahal dari awal itu nggak ada transaksinya. Kan ada ijab kabul. Ijab kabul, setelah sah ijab kabulnya baru kita nikmati makanannya, minumannya, apapun itu. Nah itu. Jadi kita
Makanya dosa itu tanpa terasa tuh banyak gitu. Tanpa terasa itu banyak. Fayajibu, maka wajib ayat lubal kasbal halal. Nah, supaya kita tidak terjerumus ke barang haram, maka kita harus punya pekerjaan yang halal. Nah, makanya Pak, hati-hati anak-anak kita nyari kerja, jangan asal kerja, harus kerja di tempat yang halal. Contoh, jangan kerja di tempat minuman keras, jangan itu, kan agama mengharamkan ya, walaupun negara membolehkan. Biarin negara nanti tanggung jawab di hadapan Allah tuh, yang jadi menteri industri itu nanti dioyak-oyak malaikat lu tuh gitu, siap-siap tuh yang melegalkan tuh Pak. Oh, ntar dioyak-oyak itu sembarangan ya. Kamu bikin kolam di dalam kolam, mujair itu mah. Kamu bikin hukum di atas hukum. Kata Allah, aku yang menciptakan dunia, aku yang menciptakan kamu, aku yang mengatur kamu. Kamu malah ngatur dewek. Gitu. Kamu malah ngatur sendiri. Nah, itu nanti didakwa itu. Di sono mah nggak bisa ngelawan. Kalau sekarang mah pada ngelawan. Gitu. Ada aturan lagi sekarang. Kalau suami maksa istrinya itu dianggap perkosaan. Gitu. Ada aturan begitu. Berarti kalau istri maksa minta duit ke suaminya itu kena pasal pemerasan. Malah dibikin yang gitu-gitu, kurang kerjaan amat itu orang, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu salah makan vitamin itu. Iya. Iya. Jadi harus kita punya usaha yang halal supaya tidak terkena haram. Mana kajaroah bertani, watijaroh dan dagang, wason atin dan punya keahlian bikin-bikin, ngejahit, nuka, bikin martabak, itu bagus itu begitu. Ya. Qala Badul Arifin. Udah segitu aja dulu. Alhamdulillah. Udah kelamaan, kalau diterusin sampai jam 12 saya nggak kuat ya. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan yang halal untuk biaya hidup kita, membiayai keluarga kita. Karena Bapak, kalau Bapak kasih nafkah haram ke keluarganya, nanti Bapak ditolol-tololin di akhirat sama anak istrinya. Bego lu, gitu. Ngapa lu ngasih gua barang haram lu? Gitu. Kita ama keluarga kita nanti dihujat, diolok-olok, lu tuh begitu. Ya Allah, udah kita di dunia capek, ya kan? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pulang gelap, pulang gelap, datang pulang gelap, ya berangkat gelap, pulang gelap, sampai berbelit ngomongnya. Saking semangat gitu ya. Itu jangan ya, ya Allah. Ya, udah pokoknya semoga kita terhindar dari barang haram. Ya, hati-hati dah, jangan dah, ya Allah ya. Barang haram itu merusak kita. Nauzubillah. Allah hilangkan keberkahan dari usaha kita kalau kecampur barang haram. Mudah-mudahan Allah marzuqna rizqan khasiran halalan thayyiban wa mubarakan. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal banyak serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Najidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa la Muhammad Allahumma rabbil panabi manamtana wa lim ladunka rabbil faqin wa faqlana qurbat lana fi dinina tawassana min tawassan talim antal juqan al wasi'an juga mana Allahumma wasi' suratul fatiha wa suratul wa mahalana wa suratul taqwarna wa masmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna wa sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah sunan suduru almarhum qanidi bulan sepi bulan surat ibn qanidi ibn qanidi bulan jana binti bulan qadiyan bin surat di sulaiman bin ahmad rawati mu jiyati binti mujudi harjo sulan binti musul Ramli bin Ahmad rawati sulaiman bin ahmad rawati Allahumma filhum warhamhum wa'afihim wa'afihim wajal jannat masbahum Allahumma jal kuburum rodoh miliati jannah wala tajal kuburum kufra min kufalin niran rabbana atina
من لدن رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.